Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Toy Pasangan. Di sini saya akan membawakan ide bisnis yaitu aplikasi bernama Jenepi, platform komunitas lokal untuk memperbaiki lingkungan Indonesia. Untuk tantangan dari aplikasi yang saya buat adalah yang pertama, akses layanan terbatas. Sulitnya masyarakat menemukan layanan atau persediaan jasa lokal terbaik terpercaya dan berkualitas pada mereka. Yang kedua, promosi UMKM yang sulit karena banyak masyarakat UMKM yang nggak tahu bagaimana caranya promosi dan mereka juga tidak disediakan wadahnya untuk promosi. Yang ketiga, yaitu laporan lingkungan yang kurang. Misalnya kita sering melihat jalan yang rusak dan jalan rusak itu juga tidak banyak memakan korban setiap harinya. Jadi saya juga membuat wadah bagaimana jika kita melihat sampah berserakan atau lingkungan yang kurang aman, banyak preman, kita bisa lapor ke aplikasi yang saya buat, yaitu laporan lingkungan. Yang ketiga yaitu kegiatan sosial yang terdigitalisasi. Misalnya kemarin saya melihat ada yaitu lapak buku, karena mereka banyak yang tidak datang ke lokasi tempat lapak buku tersebut. Jadi karena masyarakat juga tidak tahu, tidak ada wadahnya, tidak ada informasi. Jadi saya membuat aplikasi yang untuk sebagai wadah jika masyarakat Labuan Batu ingin membuat sebuah event atau aktivitas. Adapun solusi dari aplikasi yang saya buat yaitu menghubungkan layanan dan UMKM lokal, kemudian memudahkan pelaporan lingkungan, mendorong donasi dan event sosial, dan platform ringan dan aman. Adapun fitur dari aplikasi yang saya buat yang pertama local service. Local service ini bisa untuk masyarakat Labuan Batu yang tidak sulit mendapatkan pekerjaan, tapi mereka punya skill di bidang matematika, mereka bisa daftar ke aplikasi saya sebagai tutor matematika, atau mereka punya skill di bidang otomotif dan lain-lainnya. Dan kemudian saya buat local vendor. Local vendor ini mereka yang bisa membuat makanan atau punya barang yang ingin dijual, misalnya seperti batik, baju, atau makanan-makanan seperti ini bisa dijual. Saya bisa membuat wadahnya. Kemudian fitur lapor warga, seperti yang saya katakan tadi, masyarakat Labuan Batu yang menemukan kesalahan pada di lingkungan lapangan, seperti jalan yang rusak dan lain sebagainya. Kemudian donasi, misalnya ada sekolah yang baru terkena banjir atau ada mulai kebakaran, kita bisa ada donasi di aplikasi yang saya buat. Kemudian event komunitas seperti lapak baca tadi, karena banyak tidak datang lapak tersebut karena tidak ada wadah atau informasi, jadi saya akan membuat wadah untuk mereka. Kemudian forum komunitas, jadi masyarakat Labuan Batu juga bisa berinteraksi di aplikasi yang saya buat. Untuk teknologi dari aplikasi saya yaitu yang pertama untuk frontend saya menggunakan React dan TypeScript. Kriteria untuk pengembangan cepat teknik CSS dan framework yang saya untuk UI dan UX yang responsif interaktif. Untuk hosting saya menggunakan Amplify, untuk backend saya menggunakan Firebase, untuk keamanan data saya menggunakan RDS. Untuk target pengguna dan pasarnya yaitu individu berusia 18 sampai 55 tahun yang tinggal di kota kecil dan pinggiran kota yang aktif secara sosial. Untuk segmen pasar utama, UMKM lokal, pengurus RT dan berbagai komunitas lokal yang ingin berkembang dan terhubung. Potensi pasar dengan lebih dari 83.000 desa dan kelurahan Indonesia. Potensi adopsi dan ini sangat besar. Modal bisnis berkelanjutan. Jadi untuk pengguna umum atau user yang mendaftar, kami memberikan akses yaitu gratis. Semua fitur bisa diakses secara gratis. Nah, untuk UMKM standar kami menggunakan tarif yaitu 15.000 per bulan untuk fitur promosi dasar dan peningkatan visibilitas. Untuk UMKM premium, akses fitur premium, iklan dan analitik performa. Komisi transaksi kecil dan transaksi lainnya atau produk UMKM 5%. Jadi setiap ada transaksi atau jualan
barang yang terjual, kami hanya minta 5% dari transaksi tersebut untuk biaya donasi, pesan spesial dan setiap donasi yang disalurkan melalui platform. Untuk proyeksi keuangan Jati ini bulan kelima, pendapatan bisa sampai 15 juta, operasional 8 juta, laba bersih 7 juta, dan kas akhir bulan yaitu 9 juta. Adapun tim dari ini yaitu saya sendiri sebagai founder dan visioner. Untuk tim lainnya akan dicari yaitu desainer, community manager, dan marketing. Untuk rencana pertumbuhan dan ekspansi, tahap pertama kami akan rilis aplikasi dulu yaitu beta dan uji coba. Kemudian karena ekspansi pertama untuk daerah Magelang terlebih dahulu. Jika aplikasi ini lancar dan berhasil, kami akan ekspansi secara nasional. Dan kami juga akan bekerjasama dengan RT RW di setiap daerah. Dan aplikasi ini berfokus pada partisipasi warga. Saya akan menunjukkan aplikasinya. Ini adalah aplikasi yang saya buat, bisa dilihat. Jadi untuk fitur ini adalah fitur layanan, yaitu apabila masyarakat Labuan Batu memiliki skill di bidang ini, bidang apa aja lah. Yang penting saya di sini cuma bawakan doang. Jadi tunjukkan saja skillnya, baik itu memperbaiki sesuatu atau seperti ini. Kemudian yaitu fitur local planner. Fitur ini untuk UMKM Labuan Batu yang memiliki sesuatu yang ingin dijual, baik itu batik, kerajinan, ataupun makanan. Izin mengingatkan waktunya kurang lebih 1 menit lagi. Kemudian ini fitur lapor seperti yang tadi saya bilang, jika ada lampu jalan yang mati, sampah mengempat, keamanan lingkungan bisa lapor ke sini. Ini untuk donasi, misal untuk renovasi masjid, beasiswa anak yatim piatu atau bangun takjil. Nah, ini untuk komunitas, bisa post apa saja yang ingin dipost, bebas. Oke, masuk ke sesi tanya jawab untuk para dewan juri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bang Koi. Oke, saya mengapresiasi bahwa Bang Koi memiliki kemampuan untuk melakukan kreasi ya, di bidang digital. Artinya ketika basicnya sudah seperti ini, banyak modifikasi yang bisa dilakukan, baik itu masuk ke bidang lainnya. Tapi saya lihat di JDB seperti itu ya. Apa yang membuat Bang Koi yakin seperti itu bahwa masyarakat akan menerima ini? Apalagi tadi saya lihat skopnya terlalu luas menurut saya ya, baik itu dari UMKM, kemudian ada sosialnya seperti itu, bahkan ada yang menurut saya juga agak kontroversi ya. Apa yang kontroversi menurut saya pada saat ini adalah
tadi lapor tadi. Nah itu kalau kita lihat dengan kondisi kita saat ini ya, ada orang tersinggung aja kita bisa tuntut, dan ada undang-undang yang bisa dikenakan kepada kita hanya karena orang tersinggung. Ya apalagi saya rasa aplikasi tentang lapor ini juga kurang terlihat kemajuannya seperti itu. Bagaimana pendapat, tolong dijelaskan seperti itu ya, tentang keberterimaan masyarakat untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi dasarnya sudah bagus. Terima kasih, itu saja dari saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Pertama yaitu bagaimana bisa saya percaya bahwa masyarakat atau Batu akan mau menggunakan aplikasi saya karena sistemnya nanti tulus. Jadi kalau nggak ada yang rugi kalau menggunakan aku masuk ke daftar ke aplikasi saya, dan mereka juga diberikan wadah untuk mempromosikan jualan mereka. Dan kemudian yang seperti Bapak bilang tadi, kontroversi pada bagian lapor. Di sini lapor itu hanya untuk lingkungan aja Pak, yang dilihat tidak beres. Jadi jika misalnya ada jalan yang berlubang di jalan depan BLD, kemudian kita bisa buat penggalangan dana untuk jalan yang rusak tersebut di sini. Belum. Apresiasi untuk Toiba ya, untuk produk digitalnya. Pendapat subjektif saya untuk UI-nya bagus gitu kan, enak di mata gitu lah, soft. Terus ini lagi hampir sama kayak Pak Yasir. Ini kayaknya kebanyakan memang produk yang dalam satu apps ini kan, jadi benar-benar dia berubah menjadi super apps dia. Pertama tentang perizinan gitu. Jadi Anda akan kesusahan dengan perizinan, terutama di bagian donasi. Karena donasi itu tidak bisa mengumpulkan biaya, tidak semua orang itu bisa mengumpulkan donasi secara resmi. Perizinan cukup ketat. Berarti ini kan fitur donasi bakal sama kayak bukan apa jadinya, bukan apa kita bisa, ya kan? Donasi ini bakal mengirim kayak kita bisa dijadikan hibah donasi ini kan, crowdfunding jadinya. Pertama itu perlu diperhatikan di bagian donasi, karena jangan sampai gara-gara ada fitur donasi Anda tidak bisa jalan. Karena menurut saya penghambaan dari sini adalah fitur donasi. Kemudian ini yang tampil di web ini apakah memang organik, yang renovasi legalitas atau bantuan korban banjir bla 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 bla, ini memang organik, memang ada yang ngepost di sini. Nah, ini dummy doang. Oh ini dummy ya, ini dummy, masih dummy. Oh masih dummy gitu. Terus sekarang ini kan biasanya kan ada banyak startup awalnya bagus kualitasnya, tapi nggak bertahan setahun 2 tahun hilang, bahkan ngambil duit investor. Kayak yang terbaru ini apa? Efficiency yang dia katanya bantu petani nelayan peternak lokal bla bla bla, ternyata ngambil duit investor gitu kan, atau udah ngabisin banyak biaya ternyata nggak jalan gitu, karena tidak semua hal butuh digitalisasi. Satu lagi kan, kita tidak menciptakan solusi untuk masalah. Kita bukan nyiptain solusi, baru nyiptain masalah gitu kan, takutnya kan. Karena seringkali kita kayak masalahnya belum ada sebenarnya, tapi kita berusaha menciptakan solusi untuk masalah yang belum ada, takutnya itu. Dan optimisan Anda tentang bagaimana, balik lagi ini kan masih tentang duit kan, tentang profit. Apa yang Anda sesuatu kalau tidak menghasilkan duit, kecuali memang Anda ikhlas beramal ya. Nah ini bagaimana? Bayangkan kalau di sini semua ini mau invest bahkan jadi angel untuk saran Anda. Apa yang bakal diajarkan kepada kami ini biar mau invest untuk membantu Anda biar ini tidak cuma sekedar dana tapi rilis menjadi produk ini lah kan, komersil. Oh yang satu lagi ini ada layanan bisa nggak dia dengan deteksi area. Biasanya kita berikan kalau saya lagi di Medan, itu bakal rekornya makan Medan ya, di area saya ada di mana.
Atau kalau saya lagi di Jakarta ya kan, pasti kan Mas Hendra kan ada di Jakarta gitu. Nah pakai ini juga, bisa kayak gitu juga Kak? Masih bisa dikembangkan ke situ Pak, menggunakannya ada. Oh ya. Oke, jadi pertanyaan saya itu saya tadi yang tadi, dan sedikit kritik saya di PPT Anda tolong jangan pakai gambar AI kan, karena Anda juga sebagai seorang developer gitu. Karena ada banyak gambar gratisan di free yang bisa dibuat untuk ilustrasi selain gambar AI yang melanggar. Oke, saya pada jadi secara holistik juga udah ini ya, sudah disampaikan oleh dua dewan juri. Namun di sini saya belum mendapatkan ketegasan dari Mampo ini. Kalau kita ngomongin marketing hari ini memang kita ya udah masukin ke Instagram atau TikTok aja, itu lebih real, lebih nyata. Terus kita kalau mau cari informasi yang lebih akurat itu kita ambil di Facebook, ya, di Twitter dan berita-berita ini yang lainnya. Terus kalau mau akses makanan lokal, ya, kita di kebetulan di Rantau sudah ada Grab, itu nyata konkret. Terus kalau mau informasi lainnya itu misalnya lowongan kerja, ya itu sudah ada juga akun-akun yang mencoba membagi itu semua. Nah, saya paham maksud Anda ini membuka sebuah lapak untuk kalian itu masuk ke dalam ini. Tapi tantangannya sebenarnya sekarang ini kita butuhnya spesialisasi gitu. Nah, apalagi kita ngomongin bisnis gitu. Tadi kamu bilang ada 0,5% ya. Terus di sini saya baca juga kalau yang ada standar 15.000 dan premium itu ada ya standar 15.000 per bulan dan premium itu 50.000 per bulan. Ya itu cukup bagus untuk arah bisnisnya. Ya bisa bilang ini seperti bisnis seperti Spotify ya, terus akun-akun lain yang berbayar lah gitu. Tapi saya itu mungkin argumentasi saya ya tadi yang mengenai apakah pemasaran kalau kita mau ngomongin marketing atau memposting produk lebih memilih Instagram. Nah itu bagaimana? Itu argumentasi saya. Itu bukan pertanyaan gitu, tapi itu argumentasi saya. Dan itu tolong ceritakan saya atau anggapi saja argumentasi saya ya mengenai yang tadi bagaimana maksudnya tentang ketegasan dari JNP ini. Terus saya berpikir mungkin saran ya di sini tadi ada nggak bagian budaya? Belum ada ya budaya. Jadi seperti museum berjalan, museum online. Jadi misalnya ada situs-situs di Labuan Batu khususnya atau Sumatera Utara, kalau berkembang di Labuan Batu, misalnya ada cerita tentang bilang gitu. Nah itu bisa kalian informasikan di situ. Terus cerita tentang gedung nasional, terus Tugu Juang yang ada di Jalan Baru, ya itu menjadi wadah yang bisa kamu masukkan ke JDT ini. Nah karena itu nanti goalsnya ini bisa dijual ke pemerintahan atau pihak-pihak swasta karena sifatnya hyper lokal ya, informasi seperti satu pintu semua. Kayaknya di Rantau Merapat belum ada. Tapi kalau bisa skalanya secara Sumatera Utara atau Indonesia. Nah mungkin itu saja ya. Ada saran saya tadi tentang budaya dimasukkan seperti museum online. Sebenarnya sudah banyak, tapi disaran di sini. Jadi seperti ada informasi berupa situs-situs sejarah, ya, dan argumentasi tadi yang saya bilang tadi itu bagaimana? Terima kasih. Ceritakan saja Pak, nah, ceritakan saja bagaimana tadi tentang ketegasan dari JDP ini gitu.
Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari pertama, yaitu bagaimana cara saya meyakinkan untuk masyarakat Labuan Batu bisa berinvestasi di JNP ini. Yaitu kan di zaman sekarang ini susah mendapatkan pekerjaan. Mungkin kalau aplikasi seperti GrabFood dan atau Facebook itu kan udah banyak yang mempromosikan makanan mereka masing-masing. Jadi mungkin saya akan sedikit kalah dari aplikasi besar seperti Facebook. Jadi kan seperti yang saya katakan tadi, banyak yang masih pengangguran, yang masih banyak mencari pekerjaan. Jadi kalau mereka tidak punya barang yang ingin dijual, jadi saya meyakinkan mereka di layanan. Jadi kalau mereka punya skill di bidang membersih atau memperbaiki sesuatu, mereka bisa jual ke sini. Dan juga banyak orang yang nggak tahu, kayak misalnya WC mereka rusak itu dan mereka nggak tahu mau nyari kemana ini. Nah, disinilah kita ke aplikasi saya. Untuk argumen dari Bapak tadi, yaitu bagaimana ketegasan saya pada aplikasi JNP. Apakah goalsnya dijual untuk pemerintahan atau ke swasta? Balik dari ini, saya akan mengembangkan janji untuk diri saya sendiri. Jadi aplikasi tidak akan dijual ke siapapun, tapi saya akan mengembangkan SDM-nya, yaitu orang-orangnya yang akan saya ekspansi. Karena di sini masih saya sendiri. Saya akan mencari orang di bidang legal untuk bagian dana donasi, atau saya juga mencari program lainnya. Jadi ini goalsnya tetap saya sebagai CEO-nya. Untuk bagian budaya, kebetulan saat ini saya sedang mengikuti lomba, yaitu mengembangkan aksara Batak. Mungkin saya bisa buka aplikasinya. Izin mengingatkan lagi untuk Toyib, waktu tanya jawabnya kurang lebih 1 menit lagi ya untuk menjawab. Ini adalah, jadi bisa saya hubungkan juga ini aplikasi dari Batak Spam ini ke JNP. Nah, seperti ini masyarakat Labuan Batu yang sudah lupa dengan budayanya bisa belajar di sini, yaitu aplikasi Batak Spam. Ini adalah aksara Batak jika ingin belajar. Di sini ada sejarahnya juga. Oke, berarti ini tinggal kamu masukkan aja ke menu yang ada di JNP gitu. Tapi ya kayaknya Labuan Batu bukan aja tuh ya, ada Melayu dan lain-lain ya. Oke. Oke, beri